Rasulullah SAW adalah gambaran sifat rahim, khuluqul azim, rahmat terhadap seluruh alam, bahkan melalui bahasa tubuh dengan usapan. Saya ke dokter beberapa hari yang lalu. Di sana saya membaca majalah. Majalah itu membahas tentang pijatan pada bayi dan betapa pentingnya memijat bayi. Artikel itu panjang, membahas masalah bagaimana memijat, memeluk, menggendong mereka, dan seterusnya. Dan kesimpulannya apa? Tertulis penelitian yang dilakukan di dunia hewan dan studi lintas budaya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bayi yang dipeluk, yang digendong, yang dipijat, lebih sehat. Dan tolong catat yang satu ini. Dan masyarakatnya lebih sopan dan halus. Pikirkan masalah pengeboman, kemudian pikirkan masyarakat yang lebih sopan dan halus, kemudian pikirkan tentang bayi yang ditendang, dipukuli dan ditinggalkan, dan pikirkan tentang bayi yang dipeluk, dipijat, dan dicium. Setelah itu pikirkan Nabi SAW melakukan semua itu. Hal ini menstabilkan masyarakat dan menumbuhkan bangunan emosional dan karakter anak. Renungkan itu. Jadi mengusap kepala sering dilakukan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ja'far yang usia ayahnya hanya terpaut 11 tahun lebih tua dari beliau. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, dan dia masih kecil pada waktu itu. Masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala ra'si. Saya kira 3 kali. Anak itu, dan sekarang dia sudah dewasa, dia bangga dan berbesar hati karena Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya, dan dia bahkan ingat jumlah usapan itu. Seperti istri yang mungkin ingat dengan baik berapa kali suaminya telah memukulnya atau menendangnya. Seorang anak juga ingat berapa kali dia sudah ditendang, atau dipukuli, atau dicium, dipeluk, atau diusap. Abdullah bin Ja'far ingat betul hal itu. Tapi Rasulullah SAW, dan ini juga bagian yang menarik, sambil mengusap, beliau berdoa yang diingat oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far berkata, setelah mengusap kepalaku, beliau membaca, Allahumma akhlif Ja'faran fi waladih. Karena ayah Ja'far meninggal sebagai syuhada, Rasulullah SAW mendoakan keturunannya, termasuk Abdullah bin Ja'far. Yang menarik adalah bahwa Abdullah bin Ja'far setelah bertahun-tahun dia masih ingat kalau Rasulullah SAW yang sekarang sudah meninggal pernah mengusap kepalanya sebanyak 3 kali, dan setelah mengusap beliau membaca doa tadi. Anda lihat betapa banyak yang bisa diingat seorang anak. Jangan pernah mengatakan bahwa anak terlalu muda untuk mengingat. Setiap kekerasan verbal, perkelahian Anda sebagai orang tua, mereka akan mengingatnya. Saya ingat, dan saya yakin Anda juga begitu. Saat masih berusia 5 atau 6 tahun, saya ingat banyak hal tidak jelas, tapi masih saya ingat. Dan mungkin Anda tahu, sebagai orang yang mungkin pernah belajar psikologi, bahwa memori, ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang adalah salah satu hal saat ingatan menjadi memori jangka panjang, yaitu ketika ada kejadian unik atau dikaitkan dengan kebahagiaan atau rasa sakit. Itulah sebabnya orang-orang berkata, untuk mengubah Al-Quran menjadi memori jangka panjang, Anda harus mengulang-ulangnya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul. Salah satu cara untuk memindahkan memori dari jangka pendek ke jangka panjang adalah pengulangan. Tapi cara lainnya adalah mengkaitkannya dengan seseorang atau sesuatu yang menyakitkan atau menyenangkan. Saya ingat musik ini. Saya menyukai musik ini, bukan karena musiknya, tapi karena musik ini dimainkan saat saya masih berumur 20 tahun. Seandainya saja umur saya masih 20 tahun. Atau jika Anda sekarang menikah dengan orang yang Anda cintai, oh, kamu ingat musik ini? Yang dulu kita unduh dari internet saat kita jatuh cinta, ayo kita putar lagi. Bukankah begitu? Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau berusaha menciptakan yang saya sebut hubungan positif melalui pendidikan. Jadi beliau mengajari kita melalui anak-anak di sekitar beliau dan mewariskan doa, hadis, dan Al-Quran sembari mencium kita, mengusap kepala kita, dan tersenyum pada kita.